khususnya untuk merek Rylon ya. Pada umumnya itu sama saja semua merek. Oke, ini malam ini adalah malam takbiran. Alhamdulillah kita sudah melalui Ramadan dengan baik dan puasa tidak bolong. Oke, langsung aja. Untuk pertama kali listrik 220 melalui kabel daya di switching oleh tombol on off ini, lalu masuk ke dua kabel daya AC ini, kemudian melalui NTC di sini 1 2 3 NTC, kemudian diserikan oleh dua buah PTC kotak, kemudian dikirim ke dioda kiprok atau dioda bridge ini 1 2, disearahkan oleh dioda bridge ini, kemudian dikirim ke 4 buah elko untuk dibersihkan dan dijadikan DC. Oke, kita putar. Arus dari dioda bridge ini 2 buah dioda bridge, setelah masuk 4 buah elko 470 mikrofarad 400 volt, dia akan menghasilkan daya sekitar 300 volt ke atas, lalu kemudian dikirimkan ke area regulator. Di area regulator dibersihkan lagi oleh 3 buah elko ini, kapasitor pilar, untuk dikirim ke area switching power regulator ini, dan diperkuat lagi dengan transistor regulator K3828 untuk menghasilkan 25 volt, juga diperkuat dengan transistor kecil-kecil ini power regulatornya, dan dibagi dua diturunkan dengan transistor 7812 yang ini kecil ini. Arus 25 volt pertama melalui dua kabel ini dikirim ke bawah lagi ke area PSU. Nah, saya lupa lagi. Ini area PSU, ini area regulator, dan ini area trafo ya. Saya ulangi. Arus 25 volt dari dua kabel ini dikirim lagi ke bawah untuk men-switching atau memberi daya relay. Kemudian arus 25 volt yang lain dikirimkan ke area PWM. Jika area PWM ini bagus dan aktif, maka akan dikirimkan lagi ke 4 buah transistor MOSFET regulator ini untuk dikirimkan ke modul regulator melalui dua kabel ini ke trafo regulator. Ini adalah modul regulator untuk menghidupkan MOSFET utama. Nah, MOSFET ini untuk menghidupkan trafo yang ada di dalam sini. Ini ada 3 buah trafo ya untuk 200 ampere. 1 2 3. Ini ada 3 buah trafo. Kemudian arus yang masuk ke trafo dijembatani lagi atau difilter lagi dan disearahkan oleh 6 buah dioda, kanan kiri 12, MOSFET-nya juga begitu, 6 buah kanan kiri 12. Masih di area power regulator 25 volt, juga dibagi lagi ke depan melalui power management ini, PWM ini, untuk menghidupkan panel yang ada di depan, yaitu panel indikator ampere, lampu power, dan lampu QC. Oke, dari area trafo MOSFET ini, setelah
filter oleh dan di DC-kan oleh dioda, kemudian akan menghasilkan arus DC melalui dua buah pin ini, 1 2, yang keluar ke panel depan untuk pengelasan main dan plus. Jadi dari sini ini area AC, kemudian menjadi DC oleh elko ini, diantarkan ke atas, difilter lagi, kemudian dibagi arus dan dihasilkan arus sekitar 25 volt untuk di switching ke power MOSFET, kemudian diarahkan ke trafo MOSFET, yaitu 4 blok ya, 1 2 3 4 sesuai MOSFET-nya. Satu MOSFET, satu jembatan ini mengakomodasi atau menghandle 3 buah MOSFET yang ada di sini. Nah, kemudian arus dari sini dikirim ke 3 buah kapasitor milar ini untuk dihasilkan arus AC kembali, dikirim ke 3 buah trafo, kemudian dari 3 buah trafo disearahkan lagi difilter oleh 12 dioda, menghasilkan DC kembali ke panel depan pengelasan. Oke, sekarang step kedua, pembahasan problem di dalam mesin las. Jadi setelah kita tahu alurnya listrik itu kemana-kemana, kita akan memahami kerusakan-kerusakan itu ada di mana, dan diharapkan bisa men-tracking kerusakan itu posisinya di mana dan apa yang telah rusak dan harus diganti. Oke, kita masuk ke step kedua. Oke, permasalahan utama jika lampu power tidak menyala atau mesin las mati, kita cek dulu untuk kabel ini, kabel AC nya ini masih bagus atau enggak, masih nyambung enggak dengan stekernya. Jadi kita cek sini sama sini nyambung enggak. Kalau enggak nyambung berarti putus, coba ganti dulu. Kemudian jika dioda ini rusak, itu listrik rumah akan jelek karena ini konslet. PTC ini konslet atau rusak, listrik juga jelek. Elko ini rusaknya ada 2, yaitu fisik, itu biasanya juga tidak menyebabkan konslet, fisiknya jeblos, atau jika arus itu ngedrop, nilai kapasitornya berkurang, atau jika ini konslet, listrik juga akan jelek. Di area relay, jika power switchingnya di sini, ini ada sebuah switching manajemen di sini, transistor dan dioda. Ini jika rusak konslet, relay tidak akan berbunyi, dan kemudian atau relay tidak berbunyi, mesin tidak mau hidup. Dan jika relaynya nyambung terus atau konslet, listrik juga akan jelek. Kemudian jika elko ini turun daya kurang dari 470 atau sekitar 100 gitu, dia sudah berkurang nilainya, maka listrik yang dihasilkan di sini juga tidak akan ada 300 sekian volt. Oke, kapasitor ini jarang sekali rusak ya. Oke, kemudian kita mengarah ke power management yang ada di sini, switching ya. Jika arus ngedrop, kemungkinan ada kerusakan di sini ya. Ini jarang rusak untuk modulnya, tapi yang rusak adalah jumper atau transistor bus ini, yang besar ini, yang sini. Ini biasanya putus, itu tidak akan ada daya di sini. Jadi daya di sini ngedrop atau tidak ada daya, cek ini dulu. Kalau di sini ada daya, kemudian mesin nggak berbunyi, atau mesin nggak hidup, atau mesin hidup tapi nggak bisa buat ngelas, pertama cek ini dulu,
Dari setelah ini tadi dicek bagus, di sini ada daya tapi nggak bisa ngelas, cek resistor ini dulu. Nah kemudian jika di sini ada daya tapi di arus feedback ini yang dihasilkan oleh transistor 7812 itu di sini ngedrop, maka bisa cek transistor 7812-nya ini masih bagus atau enggak, konslet atau enggak, tapi enggak menyebabkan mesin mati atau jelek ya biasanya. Nah kemudian arus ini dikirim ke sini, area PWM, Power Management System yang ada di sini untuk men-switching MOSFET, untuk memberikan daya ke MOSFET untuk diolah ke driver trafo, driver gate, Power Management driver gate sini untuk mengsenjatai MOSFET ini. Perlu dicek yaitu daya yang ada di sini atau arus yang ada di sini, juga frekuensinya. Biasanya di sini itu arusnya sekitar 14 volt, toleransi ya 11 ke atas, 11 volt ke atas, kurang dari itu berarti bermasalah. Kemudian 14 volt dikirim ke driver gate sini dan di switching oleh 4 buah blok untuk menghasilkan daya sebesar 3 volt sampai 5 volt tergantung dari penggunaan 3 buah dioda zener di sini. Dalam kasus ini kemarin ini 2,8 ya, rata 2,8, ada juga yang 4 sampai 5 volt. Itu berarti dia pakai, kalau 2,8 atau di bawah 3 itu biasanya diodanya ini sebesar 3 volt, maka dayanya sampai 3 volt. Kalau 5 volt berarti diodanya ini 5 volt. Dan di MOSFET itu dayanya arusnya juga harus 5 volt rata. Nah, dalam kasus mesin ini kemarin ini dayanya 2,8 volt, tidak rata, hanya bagian 1, 2, 3 ini. Yang 27,9 volt toleransi, mesin hidup normal, bisa buat ngelas nggak apa-apa, tapi saya ganti MOSFET-nya. Saya melihat ini kakinya belum saya potong atau nggak akan saya potong untuk agar yang punya tahu kalau ini diganti. Oke, sekarang udah rata, dia 2,8 volt. Oke, dan setelah ini saya ganti, akhirnya di sini yang kemarin 11 volt sekarang hidup, kalau hidup sekian menit dia bisa naik 14, sekian volt di sini, akhirnya normal sesuai spek. Kalau di sini ini agak ngedrop, kemungkinan itu filter yang di sini, elko ini, kapasitor ini atau resistor ini juga bermasalah. Cek satu persatu, seharusnya di sini ada di sini juga ada 25 volt, resistor ini 25 volt ada. Oke, setelah ini normal, ini juga normal, di driver gate ini normal, kemudian harus diturunkan ke trapo. Nah, jika traponya konslet, ini enggak hidup, listrik jelek. Dan jika dioda ini konslet atau rusak, ini konslet ya biasanya, listrik juga jelek. Jadi cek masing-masing. Dan untuk memperirit biaya, nggak perlu harus langsung ganti semua gitu, nggak perlu. Ini buktinya nih kemarin saya ganti 2 aja udah normal ya, udah rata kembali. Kemudian jika di sini ngedrop atau nggak ada, otomatis lampu OC juga akan menyala. Buat ngelas lampu OC menyala. Nah, itu berarti ada permasalahan di area PWM sini. Nah, kemudian oleh IC regulator ini kecil ini
disalurkan atau diantar ke lampu power yang juga ada di sini. Jika ini tidak hidup dan mesin mati, coba cek resistor ini. Coba cek resistor ini. Nah, ini harus sebelum resistor ini harus ada 25 volt, dan setelah resistor harus ada 1,2 volt ke atas. Jika tidak ada, maka lampu power ini mati, mesin tidak mau nyala. Kemudian apa lagi? Jika ini normal, pasti di sini juga ada daya. Jika di sini tidak ada daya, cek juga area PWM ini. Yang biasanya di sini itu, kalau ini papannya ini jarang rusak sih. Konslet itu, power management ini konslet itu jarang sekali AC regulator ini ya. Mungkin aja tetap sini. Jadi utamanya itu yang dicek ya, resistor ini, transistor ini 7812, resistor jembatan atau fuse ini, dioda ini. Jika sini bagus ada 14, tapi di sini enggak ada 5 volt atau 2, sekian volt, berarti dioda ini juga bisa bermasalah. Kemudian jika sampai sini bagus tapi mesin tidak hidup, MOSFET-nya tolong dicek. Dan jika dioda ini konslet, tandanya kalau di sini dicek pakai AVO dia bunyi tit gitu, berarti di sini nyambung, dan itu nggak boleh nyambung. Ini adalah feedback, ini sebenarnya feedback ini ya, harus dibolak-balikkan gitu. 25 volt tadi kuncinya itu di sini, 25 volt ini. Nah, ini jika ini langsung dicabut ya, cabut gitu, otomatis mesin las nggak mau hidup, lampu OC menyala. Oke. Sekian, itulah video sistem kerja arus listrik di mesin las berpenguat MOSFET dan analisa kerusakan-kerusakan. Semoga sobat serba bisa dapat memahami penjelasan saya agar bisa memperbaiki mesin lasnya sendiri di rumah dan menjadi manfaat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 1444 Hijriah. Semua dari kemenangan ini kita juga menang seutuhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.